Oke, ini lanjutannya ya, karena videonya kepotong terus, jadi ya sudah, ini lanjutannya. Tadi sampai di sini organel yang keempat ini adalah mitokondria atau yang disebut sebagai dapur sel. Secara struktur, mitokondria ini tersusun dari dua membran, yaitu ada outer membran atau membran luar dan inner membran atau membran dalam. Nah, di membran dalam itu terdapat lekukan-lekukan seperti ini yang dinamakan dengan krista, yang mana lekukan ini berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan oksigen sehingga pembentukan energi dapat terjadi secara lebih efektif, karena mengingat fungsi dari mitokondria ini adalah berfungsi dalam pembentukan energi, yaitu berupa ATP dalam proses metabolisme respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen. Itu adalah mitokondria. Jadi tanpa mitokondria itu maka ATP tidak bisa dibentuk. Selanjutnya adalah lisosom, yaitu berupa vesikel atau butiran kecil yang dia berisi enzim pencerna atau yang disebut sebagai lisozim. Nah, dia berfungsi dalam pencernaan intrasel. Nah, pencernaan intrasel ini berbeda dengan pencernaan yang dialami oleh tubuh kita yang terjadi di usus maupun di lambung itu. Kalau pencernaan intrasel ini artinya adalah organel-organel yang sudah tidak berguna itu di breakdown menjadi senyawa yang lebih kecil sehingga dapat digunakan untuk membentuk organel-organel yang baru. Itu adalah pencernaan intrasel yang dilakukan oleh lisosom. Selanjutnya adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, strukturnya seperti itu. Dia berupa tumpukan kantung-kantung pipi. Secara fungsi, kalau kita analogikan bisa seperti ini. Kalau yang RE kasar dan RE halus tadi itu adalah pabriknya, pabrik produsen pembuatnya, maka si Golgi ini dia berfungsi di dalam distribusinya atau distributor. Nah, kalau yang pabriknya tadi adalah membuat istilahnya bahan mentahnya. Nah, yang badan Golgi ini lakukan adalah yang pertama adalah menyortir bahan-bahan baku tersebut. Kemudian oleh si Golgi ini diberikan penambahan berbagai senyawa yang akan meningkatkan fungsi dari senyawa akhir yang akan dihasilkan. Nah, misalnya adalah enzim dan hormon itu. Jadi misalnya kalau kita analogikan tadi, pabriknya adalah RE, kasar maupun halus, kemudian distributornya adalah si Golgi. Nah, si Golgi ini dia bersifat untuk misalnya menambahkan bungkusnya agar lebih menarik, menambahkan label, kemudian menyortir yang ini seharusnya berada di sini sehingga nilai jual dari produk tersebut bisa lebih baik atau lebih tinggi. Itu adalah tugas dari aparatus Golgi. Selanjutnya adalah vakula, yang mana vakula ini tadi adalah bagian yang bagian mati pada sel, karena tidak terjadi proses kehidupan di dalam vakula itu. Dia hanya sebagai tempat penyimpanan saja. Yaitu yang mana dijelaskan di sini dia berisi senyawa kimia tertentu, yang mana isi dari senyawa kimia itu macamnya bergantung dari jenis selnya. Nah, salah satu contohnya adalah garam nitrat yang ada pada sel dari tanaman tembakau, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah inti sel. Nah, ini mungkin adalah disebut sebagai otak dari sel, yang mana dia berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Coba kita lihat di sini. Yang pertama adalah kalau pada eukariotik dia ada membran inti. Nah, yang mana dia memiliki pori-pori yang berfungsi di dalam proses sintesis protein, di mana mRNA yang dihasilkan di dalam nukleus itu akan keluar melalui pori-pori ini untuk menuju ke dalam ribosom yang ada di RE kasar. Nah, kemudian di dalamnya ini ada kromatid, benang kromatin yang dia tersusun di dalam kromosom. Nah, dia tersusun dalam kromosom ini sebetulnya hanya
terjadi ketika akan membelah ya selnya. Kemudian di bagian dalam sendiri ini ada bagian terkondensasi atau padat, namanya adalah nukleolus atau anak inti. Nah, selanjutnya adalah plastida. Nah, dalam plastida ini terdapat berbagai macam zat ya, sehingga dia dikategorikan menjadi 3, yaitu ada leukoplas, kromoplas, dan leukoplas dan kloroplas. Nah, tentu yang paling kita kenal adalah kloroplas ini. Nah, ini mungkin ada yang masih bingung ya, apa bedanya plastida, kloroplas, dan klorofil. Nah, jadi perbedaannya adalah seperti ini. Kloroplas itu adalah salah satu macam dari plastida, yang mana ada 3 macam itu kan. Nah, di dalam kloroplas ini terdapat klorofil atau pigmen yang berwarna hijau, baik terdiri dari klorofil A maupun klorofil B, yang tentunya keduanya ini berfungsi di dalam proses fotosintesis kayak gitu. Nah, jadi itu jenis pertama dari plastida, yaitu adalah kloroplas yang berisi pigmen berwarna hijau. Nah, selanjutnya ada kromoplas. Kalau kloroplas tadi berwarna hijau, kalau kromoplas adalah pigmen yang berwarna selain hijau. Pigmen warna yang selain hijau, mulai hitam, merah, dan seterusnya. Nah, kalau kloroplas tadi dia banyak ditemukan di daun maupun di batang tumbuhan yang masih muda. Kalau kromoplas ini dia salah satunya bisa kita temukan di wortel. Nah, banyak lagi contoh yang lain yang berwarna, baik itu buah dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah leukoplas, yang mana dia adalah plastida yang berisi butir zat tepung, pati atau amilum, sehingga nama lainnya adalah amiloplas. Nah, selanjutnya adalah ini perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ini rumusnya adalah seperti ini. Kalau tumbuhan itu adalah diklofagnolysen, artinya adalah dia memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Dan dia tidak memiliki lisosom dan sentriol.